Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Selamat Paskah bagi seluruh jemaat yang berada dalam naungan Klasi Solo. Kiranya kita semua dalam semangat kebangkitan Tuhan, kita menjalani hari-hari hidup kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dapat merayakan Paskah di tahun ini. Semangat kebangkitan Kristus kiranya ada di dalam diri kami untuk kami menjalani tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kembali kami akan membaca firman-Mu, kami mohon dengan pimpinan Roh Kudus, kami dapat membaca dan mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 10 yang berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, kalimat jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku di situ saudara Yesus ya, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini kalimat pernyataan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada Maria Magdalena dan Maria lainnya saat mereka pergi ke kubur Yesus. Tapi mereka tidak menemukan, kubur sudah kosong, lalu malaikat menyampaikan pesan bahwa Yesus sudah bangkit, mereka tidak perlu takut. Pergilah sampaikan kepada murid-murid untuk pergi ke Galilea, karena di Galilea mereka akan berjumpa dengan Yesus yang hidup itu. Dan ketika setelah malaikat itu berbicara dengan Maria Magdalena dan Maria lainnya, dan ketika mereka sedang berjalan mau pergi menyampaikan berita ini kepada murid-murid yang lain, Yesus berjumpa dengan mereka. Dan Yesus menyatakan kurang lebih kalimat yang sama, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudaraku. Saudaraku sini, saudara Yesus itu artinya murid-murid Yesus. Siapapun yang menjadi pengikut Yesus yang pada waktu Yesus hidup itu, sebelum Yesus disalibkan, mengikut Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka-mereka ini, yang tadinya tersebar di mana-mana, bahkan masih ada di Yerusalem, pergi ke Galilea. Dan di sana mereka akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus memerintah murid-murid untuk pergi ke Galilea setelah Tuhan Yesus bangkit? Karena di Galilea lah Tuhan Yesus melakukan banyak hal. Mengajar, menyembuhkan orang, membuat banyak mujizat. Jadi Galilea itu semacam pusat, base camp, di mana Tuhan Yesus melakukan karya-karyanya. Meninggalkan karya-karyanya, karya pengajarannya, karya pemulihannya, semua ada di situ. Jadi, balik ke Galilea akan membawa ingatan murid-murid, saudara-saudara Yesus itu, kepada siapa Yesus. Karena mereka banyak berinteraksi dengan Yesus di Galilea. Itu akan membawa ingatan mereka, memori mereka terhadap pria yang mereka sebut guru, yang mereka tahu sangat mengasihi mereka, yang luar biasa itu, dan yang juga mereka kasihi. Nah, memang penting sekali untuk membawa murid-murid untuk kembali mengenal Yesus, untuk melekat lagi kepada Yesus. Karena setelah itu, setelah Tuhan Yesus bangkit dan kemudian naik ke surga, murid-murid ini akan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan Yesus mulai. Akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus mulai. Apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita, itu hampir sama Bapak Ibu dengan tiap kali kita merayakan Paskah. Tiap tahun kita merayakan Paskah. Dan ketika kita kebaktian hari Minggu, itu sebetulnya kita sedang merayakan Paskah. Merayakan kemenangan. Maka tiap-tiap hari Minggu itu kita beribadah. Karena apa? Karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus merupakan peristiwa yang penting. Itu sebabnya ada gereja-gereja tumbuh di seluruh dunia. Gereja-gereja ini bertumbuh, berkembang karena kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Ibu, setiap kali kita merayakan Paskah, itu berarti kita dibawa untuk ingat, untuk melekat kepada Kristus yang bangkit. Nah, setelah kita dibawa untuk mengingat, melekat kepada Kristus yang hidup,
Berdasarkan itulah ingatan, kemelekatan kita kepada Allah yang hidup, Kristus yang bangkit itu, Kristus yang hidup itu, kita menjalani hari-hari hidup kita. Jadi, kehidupan kita ini, apapun yang kita lakukan, baik di rumah tangga, tempat kita bekerja, tempat kita melayani, tempat kita berusaha, di tanggung jawab yang diberikan kepada kita, itu berdasarkan semangat Paskah. Semangat Allah yang hidup, Kristus yang hidup itulah yang mewarnai kita, yang mendorong kita, yang mensupport kita, yang mendasari semuanya. Kenapa? Karena penting sekali kita ditopang oleh Kristus yang hidup, Allah yang hidup. Karena itu kalau kita menghadapi masalah-masalah kita, jika kita punya pergumulan-pergumulan, kita punya kesedihan-kesedihan, kita ingat, kita tidak sendiri. Ada Kristus yang hidup, Allah yang hidup itu yang menopang kita. Supaya kita memiliki kekuatan dari kebangkitan Kristus itu. Untuk kita hadapi semua persoalan kita. Hadapi pekerjaan-pekerjaan kita. Hadapi pergumulan-pergumulan dalam keluarga. Hadapi masalah-masalah dalam pelayanan. Hadapi tanggung jawab kita yang besar dan kita mengerjakannya dengan baik karena Allah yang hidup itu sedang bersama dengan kita. Itulah yang beri jaminan bagi kita. Maka Bapak Ibu, selamat Paskah, semangat Paskah, semangat Allah yang hidup itu menginspirasi kita, menaungi kita, menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, penting bagi kami mengenai peristiwa Engkau bangkit, Engkau mengalahkan maut. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi semua persoalan dalam kehidupan kami. Menghadapi dan menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Karena kami tahu ada Allah yang hidup, yang mampu menolong kami, yang berjalan dan bekerja bersama-sama dengan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.